ketika kita bicara soal negara, artinya kita bisa memikirkan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk individu atau beberapa keluarga saja beragam. Kalau dari awalnya saja sudah terjadi kejanggalan di Mahkamah Konstitusi ya, di tingkat Mahkamah Konstitusi, apalagi di tingkat TPS kan begitu logikanya ya. Tapi ya semoga tidak terjadi ya. Oke, salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Ya, malam ini saya bersama Bu Rizky Datuk. Selamat malam Bu Rizky Datuk. Selamat malam. Iya, Bu Rizky Datuk adalah Ketua Umum GAP 9 Indonesia GAP 9. GAP 9 itu apa, Bu Rizky? Gerakan Anak Pejuang. Gerakan Anak Pejuang. Awalnya memang dulu Bu Rizky kan aktif dalam organisasi Projo ya. Iya betul. Ya. Berarti tidak bergabung dengan Projo lagi yang mendukung apa? Capres tertentu ya. Oh iya. Dulu saya ikut dalam organisasi Projo, ikut membantu membangun Projo DKI. Salah satunya saya membangun Projo DKI. Projo DKI. Tapi berjalannya waktu dan juga masa bakti saya di Projo itu sudah selesai di 2022 bulan 2 menjelang Pilpres ini yang membuat saya jadi bertanya, kita sebagai garda terdepannya dulu Pak Jokowi, tapi saat ini pemikiran saya, makanya saya membuat itu organisasi baru. Kok Bapak yang kita sanjung, Bapak yang kita sayangi, dengan metode pemikiran pada saat itu adalah revolusi mental. Sekarang berubah. Ternyata revolusi mental itu tidak sejalan apa yang diucapkan pada saat itu. Ya, bisa dibilang menyimpang. Ya. Artinya revolusi mental itu artinya kita memberikan suatu pelajaran untuk generasi kita ke depan, entah itu anak cucu kita ke depan seperti apa pelajaran politik, terutama di negara kita yang demokrasi ini. Memang betul perbedaan itu boleh sah saja, sah-sah saja. Tapi ada menjalankan demokrasi itu tidak harus memaksakan. Ini terkesan memaksakan. Ya, terkesan memaksakan kehendak ya. Iya betul. Ya. Ini mulai terlihat pada saat ada ketentuan di Mahkamah Konstitusi yang dirubah gitu ya. Iya. Nah, di situ kita kaget. Selaku kita sebagai garda terdepan Pak Jokowi, saya pendukungnya Pak Jokowi pada saat itu, justru saya kaget apa yang saya sempat mengidolakan Pak Jokowi, sampai pola hidup saya pun saya mengikuti kesederhanaannya beliau. Tapi ketika ini terjadi, ini 360 derajat perubahannya. Kalau dulu kan di Projo tentu kan menjatuhkan pilihannya pada Pak Jokowi. Oh betul. Ya. Nah sekarang GAP 9 menjatuhkan pilihan pada Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, artinya gini, kita melihat realita. Ya. Ini tentang negara, bukan tentang rumah tangga. Ya. Ketika kita bicara soal negara, artinya kita bisa memikirkan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk individu atau beberapa keluarga saja beragam. Berita juga seperti itu. Artinya pola pikir kita ini harus dirubah ketika kita memikirkan negara. Ya, buaya yang pantas, ya. Kan begitu. Ya, oke, jadi pada saat nanti Pak Jokowi masa jabatannya selesai dan setelah itu pemilu 2024 ada 3 pasangan calon, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, lalu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, lalu yang ketiga Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, anaknya Pak Jokowi. Nah, kira-kira mungkin nggak Pak Jokowi ini tidak mendukung Gibran? Ini kan yang jadi kekhawatiran. Dari statementnya yang kita lihat ya. Statementnya Pak Jokowi sendiri, di berita juga diberitakan bahwa ya namanya anak kita dukung. Artinya itu sudah buat saya adalah itu clue bahwa
tidak adanya netralitas di sini. Ya, sebagai orang tua, sebagai orang tua hanya bisa mendoakan anak saya. Seharusnya seperti ini dengan pemikiran beliau pada saat itu pada saat pencalonan beliau selaku presiden pertama kali adalah revolusi mental. Seharusnya beliau bisa mengatakan, mohon maaf, mungkin belum cukup. Sama halnya waktu kita ada beberapa gonjang-ganjing yang ingin menampilkan anaknya si A, anaknya si B. Justru kita juga memberikan input selaku rakyat Indonesia. Ini belum pas, nanti ada waktunya. Nah, ini terjadi gitu pada orang yang kita sayangi. Itu kita sayang. Jadi ini sungguh sangat disayangkan sekali ya. Sangat disayangkan sekali. Di akhir masa jabatannya, kenapa Pak Jokowi justru menyimpang dari apa yang dicita-citakannya dulu ya, revolusi mental. Betul. Nah, artinya kita tidak munafik, kita tidak menghilangkan apa yang telah beliau lakukan terhadap negara kita ini, tidak. Tapi sangat disayangkan, sekali lagi kalau saya mengatakan bahwa ini sudah menyimpang dari apa yang beliau perjuangkan, itu revolusi mental. Itu aja buat saya. Oke, terima kasih Bung Kiki. Oke, terima kasih. Ya, semoga kemelut dalam demokrasi ini bisa segera selesai dan pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik ya. Dan fair, berlangsung dengan fair. Dengan fair. Nah, artinya tidak ada kecurangan. Nah, demokrasi ini harus kita semua belajar bernegara, belajar berdemokrasi dengan baik. Semoga ini kan pelajaran untuk kita sendiri, anak kita dan cucu kita kelak nanti. Dan kalau dari awalnya saja sudah terjadi kejanggalan ya di Mahkamah Konstitusi ya, di tingkat Mahkamah Konstitusi, apalagi di tingkat TPS kan begitu logikanya ya. Tapi ya semoga tidak terjadi ya. Semoga berjalan dengan baik. Indonesia menjalankan pemilunya dengan damai. Baik. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka.